Kami bukan hanya akan menyoroti apa yang membuat kemudian suara dari pasangan Prabowo Gibran ini melesat begitu tinggi, tapi kami juga akan melihat bagaimana kemungkinan para swing voter. Masih ada para pemilih yang belum memberikan pilihannya, memilih untuk tidak tahu, memilih untuk tidak jawab. Berapa besar kemungkinan mereka ini akan memilih salah satu dari 3 pasang capres-cawapres, dan kira-kira siapa yang dituju? Lalu adakah migrasi suara di antara 3 pasang capres-cawapres ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan bawa Anda untuk bisa berkenalan dan mengetahui siapa narasumber yang akan berbincang dengan kita malam hari ini. Yang pertama, saya akan juga undang ini secara daring juga, mewakili ataupun juga sebagai juru bicara dari kubu pasangan nomor urut 1, yaitu pasangan Amin. Ada Bang Mustafa Nahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mustafa Nahra. Wabarakatuh. Baik. Ya. Kemudian juga ini mewakili dari suara pasangan nomor urut 2, yaitu pasangan Prabowo Gibran, sudah hadir dari Bang Herzaki Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Herzaki. Bang Herzaki, sepertinya suaranya kami masih belum bisa dengar dengan jelas. Mungkin masih di mute, tapi kami akan coba perbaiki. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana hasil dari Lembaga Survei Indonesia dari LSI. Kita akan lihat bersama. Baik, ini adalah elektabilitas Capres-Cawapres hasil dari LSI. Anda bisa lihat bagaimana pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 22,3%. Ini memang menjadi yang terendah ataupun juga ada di urutan ketiga dari 3 pasang ini. Sementara yang tertinggi yaitu pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang dari hasil survei sementara dari LSI ini mencapai 45,6%. Kemudian juga berapa suara yang didapatkan oleh Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud MD, 23,8%. Memang masih ada di peringkat 2, tapi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ya, baik. Saya juga akan perkenalkan narasumber yang menemani saya di studio, karena bukan hanya kita akan mendengarkan suara dari perwakilan masing-masing pasangan calon, tapi juga bagaimana pengamat politik melihat hasil survei terbaru dari 2 lembaga survei ini menjelang debat pertama yang akan berlangsung besok. Sudah hadir tentunya Bang Pange Syarwi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ipang. Malam Mbak Putri. Baik. Malam Mbak Putri. Malam Bang Ipang. Langsung saja Bang Mustafa Nahra, bagaimana melihat hal ini? Kita sudah tahu memang ada kenaikan dari kubu pasangan Amin, tapi terus terang kalau dari lembaga survei, 2 lembaga survei tadi terakhir LSI, Bang Nahra, ini pasangan Amin masih ada yang terendah. Bang Nahra, silakan. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih kepada para lembaga survei. Kami mengapresiasi perjuangan kalian untuk mempengaruhi pemilih dengan cara seperti ini. Yang pasti lembaga survei itu secara umum sudah kita ketahui rahasia umumnya. Lembaga survei itu tergantung pada siapa yang membiayai, tapi sampai sekarang kan pendana lembaga survei itu kan selalu rahasia ya, nggak pernah terbuka secara transparan ya. Tetapi terkait dengan hasil 3 lembaga survei yang terbaru, kami tentu tidak kaget ya, karena Pak Anies itu sudah biasa menghadapi seperti ini. Bahkan Pak Anies itu sudah berpengalaman menempati posisi yang ketiga. Nah, ini yang lucu nih. Pak Anies itu sudah berpengalaman dalam hal menempati posisi ketiga dalam setiap survei. Jika mendapat gubernur sebelumnya ya, lembaga survei hampir 6 atau 7 lembaga survei di DKI pada tahun 2017 itu selalu menempatkan Pak Anies pada posisi ketiga. Selalu begitu. Jadi memang ini fenomena yang dihadapi Pak Anies ini tidak jauh-jauh seperti itu, termasuk yang sekarang itu semuanya pasti menempatkan Pak Anies di posisi ketiga. Jadi saya katakan bahwa memang belum udah berpengalaman, nggak kaget lagi gitu. Tetapi tunggu ya, hasil daripada survei ini bisa salah, bisa benar, karena ada game yang terjadi kan, namanya survei, boleh salah asal tidak bohong kan. Maka di DKI itu meskipun Pak Anies selalu menempati posisi ketiga, tetapi yang unggul dan menjadi gubernur kan Pak Anies Baswedan. Ini nggak bisa dibantah kalau itu kan. Baik. Nah, lembaga survei ini kan ada 2 macam ya. Ada sebagian itu yang di bawah payung Persepi, ada lagi yang tidak di bawah payung Persepi. Biasanya yang hasilnya sama-sama dan mirip-mirip itu yang ada di bawah Persepi. Jadi memang hal ini menjadi pengalaman saya sejak pemilu-pemilu tahun 2009, 2014, 2019 sampai sekarang rata-rata seperti itu. Yang mirip-mirip itu yang di bawah Persepi. Dan
kita nggak perlu kaget, nggak perlu nangis, nggak perlu sedih. Ya memang seperti itulah lembaga survei. Baik. Memang lembaga survei bekerja untuk dalam rangka adalah mempengaruhi, menggiring dan seterusnya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan, loh kok Anies kok selalu nomor 3, biarin aja, karena memang kita sudah hafal, sudah menebak, bahkan Rocky Gerung sudah nebak kok, Anies itu akan ditempatin di 17%, loh itu terbukti sekarang kan, sekitar itu 17, 19, 20, sekitar itu aja, selalu begitu. Tapi soal pemenangnya nanti ya kita bisa berkaca pada DKI. Baik, Bang Nahra mengatakan bahwa itu hanyalah sebatas hasil dari lembaga survei yang memang kita tahu mungkin akan berbeda. Kalau Bang Nahra sih bilangnya yakin, bukan hanya mungkin, tapi yakin akan berbeda hasilnya pada saat nanti hasil dari pemilu ataupun juga Pilpres 2024. Bang Herzaki melihat kemudian pasangan Prabowo dan Gibran ini melesat ada di puncak, bukan hanya konsisten, tapi pertambahan angkanya juga cukup signifikan. Bang Herzaki, melihatnya seperti apa? Ya, pertama tentu kami ingin menyampaikan bersyukur ya, alhamdulillah. Berarti melalui berbagai hasil lembaga survei ini menunjukkan kerja-kerja elektoral yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran maupun semua tim, baik TKN, TKD, para relawan, simpatisan dimanapun berada ini berada di jalur yang tepat, mendapat respon yang sangat positif dari publik. Nah, tentu kami juga sangat menghormati dan mengapresiasi bagaimanapun lembaga survei ini kan memiliki metodologi tersendiri yang terbukti secara ilmiah. Ya, sehingga bagi kami apapun hasilnya dari berbagai pihak, pada saat kami rendah, saat kami tidak baik, ya kami juga mengapresiasi itu gitu. Nah, bagaimanapun ada prinsip yang kami selalu diajarkan juga. Hasil survei itu bagaimanapun ada potret hari ini. Ya, setinggi-tingginya hasil survei kami, tentu ini menjadi suatu bentuk apresiasi atau penghargaan dari masyarakat kepada kami. Ya, ada harapan yang besar agar Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan membawa program-program yang kami canangkan, yang kami sampaikan kepada publik seperti makan siang gratis, minum susu gratis, pemberian nutrisi untuk ibu hamil, pekerjaan ya yang mudah, lapangan pekerjaan yang mudah buat anak-anak muda misalnya, lalu penyediaan rumah murah gitu ya dan terjangkau dan berbagai program-program signifikan lainnya ini mendapat respon yang sangat positif. Tapi lagi-lagi ya, saya masih ingat juga nih ditekankan oleh Ketua Umum saya, Mas AHY misalnya. Nah, kalau hasil survei baik, kita bersyukur, tapi tidak boleh terlena. Tetap fokus, kerja keras ya, dekat terus dengan rakyat ya. Begitu juga Pak Prabowo menyampaikan hal yang serupa. Hasil survei baik ya, kita alhamdulillah, tapi tidak perlu terlena, tetap lakukan saja kerja-kerja nyata yang bermanfaat untuk rakyat. Ya, kalau misalnya hasil survei sedang tidak baik, ya tidak perlu kecewa, justru itu seharusnya bisa memacu kita untuk bekerja lebih optimal lagi.